Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih berkesempatan untuk melaksanakan simulasi ketiga dalam rangka persiapan pertandingan lomba debat bahasa Indonesia yang akan diadakan di SMA Negeri Unggul Tapak Tuan tepatnya pada Januari 2024. Salawat berserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke arah yang lebih baik dalam mencapai kebaikan dunia akhirat. Baik, pada kesempatan ini tim pro akan menyampaikan pidatonya dengan mosi perlawanan terhadap musuh dibenarkan untuk melindungi diri. Baik, kepada pembicara pertama dari tim pro dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, moderator penjaga waktu, rekan tim kontra yang saya segani, serta tim saya sendiri yang saya banggakan. Sebelum kita memulai perdebatan pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aul Nawarah selaku pembicara pertama dari tim pro yang bertugas untuk memaparkan definisi, memberikan limitasi, memberikan latar belakang, dan memberikan argumen penting dari tim. Kemudian rekan saya yang bernama Cutnaya Zulaijah Zai selaku pembicara kedua yang bertugas untuk memperkuat kembali argumen saya dan memberikan argumentasi baru. Dan selanjutnya rekan kami yang ketiga, Salsa Amanda sebagai pembicara ketiga yang bertugas untuk merekonstruksi kembali jalan perdebatan kita pada hari ini, sekaligus memberikan contoh-contoh yang valid terhadap mosi ini. Selanjutnya pembicara penyimpul oleh pembicara kedua yang bertugas menyimpulkan sekaligus memberikan solusi terhadap mosi pada hari ini. Adapun mosi kita pada hari ini adalah perlawanan terhadap musuh dibenarkan untuk melindungi diri. Dari mosi ini kami sangat-sangat setuju. Kami mengangkat beberapa kata kunci. Yang pertama adalah perlawanan. Perlawanan menurut Kamus Bahasa Indonesia, perlawanan adalah proses, cara, perbuatan melawan atau usaha mencegah, menangkis, dan bertahan. Yang kedua adalah musuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musuh berarti lawan atau sesuatu yang mengancam bagi kesehatan dan keselamatan. Yang ketiga adalah dibenarkan, yang artinya dibetulkan atau diizinkan. Kemudian yang keempat adalah melindungi diri. Melindungi diri adalah upaya dengan cara membela diri dari serangan atau bahaya yang nyata. Adapun latar belakang mosi kita pada hari ini adalah perlawanan terhadap musuh. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali masyarakat menjadi korban dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang lain ketika seseorang merasa terancam akan tindak kejahatan yang mungkin menimpa dirinya, maka orang tersebut tentu akan berusaha untuk membela diri. Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk melindungi diri, keluarga, dan harta benda mereka dari serangan atau ancaman yang bahaya. Adapun limitasi yang kami berikan adalah perlawanan terhadap musuh di saat serangan langsung yang mengancam keselamatan nyawa seseorang. Maka dari itu, kami dari tim pro sangat-sangat menyetujui dengan mosi kita pada hari ini, yaitu perlawanan terhadap musuh dibenarkan untuk melindungi diri. Baik, sekarang kita masuki dalam argumen-argumen penting saya, yaitu seseorang yang terpaksa melakukan perlawanan terhadap musuh karena merasa dirinya terancam akan tindak kejahatan yang akan menimpa dirinya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia atau disebut sebagai KUHP mengatur perihal pembelaan paksa. Pada pasal 49 ayat 1 KUHP menyebutkan, barang siapa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena adanya serangan atau ancaman serangan
Ketika itu yang melawan hukum terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana. Berdasarkan pasal tersebut, jika seseorang menerima ancaman serangan atau tindak kejahatan yang melanggar hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan sesuatu pembelaan atau perlawanan terhadap tindak tersebut. Hal tersebut dibenarkan walaupun dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerang. Maka dari sini dapat kita katakan bahwa seseorang boleh melakukan perlawanan terhadap musuh jika seseorang tersebut mendapatkan serangan yang mengancam keselamatan nyawanya, seperti serangan pembunuhan. Apabila musuh melakukan tindak kejahatan yang berupa serangan pembunuhan, maka seorang tersebut harus melakukan perlawanan demi menyelamatkan nyawanya. Baik, sekian pendapat dari saya. Saya dari tim Pro sangat-sangat setuju dengan mosi pada hari ini, yaitu perlawanan terhadap musuh dibenarkan untuk melindungi diri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim Pro dengan waktu 5 menit 10 detik. Baik, selanjutnya kepada pembicara kedua dari tim Pro dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri yang saya hormati dan moderator, serta tim lawan yang saya segani dan tim saya yang saya banggakan. Adapun saya pembicara kedua dari tim Pro, yang mana saya sangat-sangat setuju dengan mosi kali ini, yaitu perlawanan terhadap musuh dibenarkan untuk melindungi diri. Baiklah, sebelumnya saya akan mempertegas argumentasi dari pembicara ke-1. Pada tanggal 49, pada pasal 49 ayat 1 KUHP menyebutkan, barang siapa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena adanya serangan atau ancaman serangan ketika itu, yang melawan hukum terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana. Berdasarkan pasal tersebut, jika seseorang menerima ancaman serangan atau tindak kejahatan yang melanggar hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu perlawanan terhadap tindakan tersebut. Baiklah, saya akan memasuki pada argumentasi saya. Saya sangat-sangat setuju dengan mosi ini, yaitu perlawanan terhadap musuh dibenarkan untuk melindungi diri, karena perlawanan terhadap musuh dalam situasi serangan yang mengancam dalam situasi serangan yang mengancam keselamatan nyawa seseorang dapat dibenarkan dengan batasan tertentu. Dalam keadaan darurat, ketika tidak ada pilihan lain yang tersedia dan nyawa seseorang berada dalam bahaya, bertindak. Sebagaimana pada pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pembelaan diri diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP, dan yang kedua, pembelaan diri luar biasa diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP. Untuk melindungi diri sendiri adalah hak yang mendasar. Pertama, manusia memiliki hak alami untuk bertahan hidup. Hak ini mencakup hak untuk melindungi diri sendiri dari ancaman yang mengancam nyawa. Jika seseorang berada dalam situasi di mana musuh atau serangan mengancam keselamatannya, dia memiliki hak untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri. Dan yang kedua, perlawanan terhadap musuh dalam situasi serangan dapat menjadi respons yang wajar dan proporsional. Dalam situasi nyawa seseorang berada dalam bahaya, bertindak untuk melawan musuh dapat menjadi satu-satu cara untuk menghentikan ancaman tersebut. Namun, penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil terhadap dalam batasan-batasan yang wajar dan proporsional. Ini berarti bahwa tindakan yang diambil harus sejalan dengan tingkat ancaman yang dihadapi dan tidak melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri. Yang ketiga, perlawanan terhadap musuh dengan batasan dapat membantu mencegah kejahatan lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, melawan musuh dapat mengirimkan pesan yang jelas bahwa serangan terhadap individu tidak akan ditoleransi. Ini dapat mencegah
atau orang lain yang berpotensi melakukan serangan serupa di masa depan. Namun, penting diingat bahwa perlawanan terhadap musuh harus dilakukan dengan batasan dan dalam situasi yang benar-benar darurat. Tindakan yang melampaui batas-batas yang wajar dan proporsional dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan, termasuk melanggar hak-hak orang lain atau memicu ekspresi kekerasan yang lebih besar. Contohnya, korban begal yang sempat ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan terhadap pelaku AS berbincang dengan kuasa hukumnya di sela konferensi pers di Mapolda NTB, Mataram, Sabtu 16 April 2022. Baiklah, saya akan memasuki ke dalam kesimpulan. Perlawanan terhadap musuh dalam situasi serangan yang mengancam keselamatan nyawa seseorang dapat dibenarkan dengan batasan tertentu. Manusia memiliki hak alami untuk bertahan hidup dan tidak untuk melindungi diri sendiri. Tindakan tersebut harus wajar dan proporsional, serta hanya dilakukan dalam situasi darurat yang benar-benar mengancam nyawa. Dengan ini saya menyatakan saya sangat-sangat setuju dengan mosi ini, yaitu perlawanan terhadap musuh dibenarkan untuk melindungi diri. Cukup sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim Pro dengan waktu 5 menit 2 detik. Baik, selanjutnya kepada pembicara ketiga dari tim Pro, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada juri yang saya hormati dan moderator serta tim lawan yang saya segani dan tim saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Salsa Amanda, saya berasal dari tim Pro. Tugas saya untuk merekonstruksi argumentasi dari pembicara 1 dan 2 serta memberikan contoh valid. Langsung saja, yang pertama adalah penyimpulan saya dari argumentasi pembicara pertama. Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda mereka dari serangan atau ancaman berbahaya. Dapat dibenarkan bahwa melakukan suatu pembelaan atau perlawanan terhadap tindak kejahatan yang mengancam nyawa, harta, walaupun hal tersebut dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya. Pada pasal 49 ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa diperbolehkan seseorang melakukan pembelaan atau perlawanan terhadap sesuatu yang mengancamnya. Selanjutnya, penyimpulan saya dari argumentasi pembicara kedua. Perlawanan terhadap musuh dalam situasi serangan yang mengancam keselamatan nyawa seseorang dapat dibenarkan dengan batasan tertentu. Manusia memiliki hak alami untuk bertahan hidup dan tidak untuk melindungi diri. Tindakan tersebut harus wajar dan proporsional, serta hanya dilakukan dalam situasi darurat yang benar-benar mengancam nyawa. Terdapat sebuah kasus yang akan memperkuat bahwa perlawanan terhadap musuh itu dibenarkan untuk melindungi diri. Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kota Bekasi menangani seorang anak korban selamat dari kasus pembunuhan berantai di kota itu berinisial NAS berumur 5 tahun untuk diberikan perlindungan dan perawatan serta penghilang traumatis. Turnoyudo menjelaskan bahwa anak tersebut akan dilakukan perawatan untuk menghilangkan memori-memori negatif yang muncul di benak hatinya. Dari contoh kasus tersebut bisa kita katakan bahwa perlawanan akan serangan ancaman sangat diperbolehkan karena setiap manusia hanya memiliki satu nyawa saja. Oleh karena itu, bukankah setiap orang juga sangat pantas untuk menjaga dirinya dari ancaman berbahaya yang berakibat fatal tersebut? Tentu saja, saudara-saudaraku. Baiklah, ini kesimpulan saya dari argumentasi pertama dan argumentasi kedua. Saya sangat-sangat setuju bahwa perlawanan dan pembelaan terhadap sesuatu yang bersifat mengancam nyawanya sendiri, keluarganya dan harta bendanya itu diperbolehkan, walaupun cara yang digunakan itu dapat merugikan pihak penyerang atau musuh, sebab itu bersangkutan dengan nyawa seseorang. Nyawa seseorang hanya diberikan satu setiap manusia. Jadi, sangat pantas untuk
diamankan dengan cara apapun. Saya dari tim Pro mempertegaskan sekali lagi bahwa saya sangat-sangat setuju bahwa perlawanan terhadap musuh itu sangat-sangat dibenarkan. Sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim Pro dengan waktu 3 menit 32 detik. Selanjutnya kepada pembicara penyimpul dari tim Pro, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai penyimpul akan menyimpulkan kembali argumentasi pembicara satu dan pembicara kedua dari tim saya. Pada pasal 49 ayat 1 KUHP menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena adanya serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidang. Berdasarkan pasal tersebut, jika seseorang menerima ancaman serangan atau tindak kejahatan yang melanggar hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu perlawanan terhadap tindakan tersebut. Sebagaimana pada pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua, yaitu pembelaan diri diatur di dalam pasal 49 ayat 1 KUHP dan pembelaan diri luar biasa diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP. Perlawanan terhadap musuh dalam situasi serangan yang mengancam nyawa seseorang dapat dibenarkan dengan batasan tertentu. Manusia memiliki hak alami untuk bertahan hidup dan melindungi diri sendiri. Namun, tindakan tersebut harus tetap wajar dan proporsional, serta hanya dilakukan dalam situasi darurat yang benar-benar mengancam nyawa. Baiklah, saya akan masuki kepada solusinya. Solusi yang dapat diambil adalah dengan memastikan adanya regulasi dan panduan yang jelas mengenai batasan dan proporsi dalam perlawanan terhadap musuh. Pemerintah dan lembaga yang berwenang harus menyediakan pedoman yang jelas tentang tindakan yang tepat diambil dalam situasi darurat, serta memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam melindungi diri sendiri. Selain itu, penting untuk mempromosikan dialog dan penyelesaian konflik yang damai sebagai upaya pencegahan serangan yang mengancam nyawa. Masyarakat juga perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghindari situasi berbahaya dan mengelola konflik dengan cara yang aman dan efektif. Dengan adanya regulasi yang jelas, pendidikan yang memadai dan upaya pencegahan konflik diharapkan dapat mengurangi kebutuhan untuk perlawanan terhadap musuh dalam situasi serangan yang mengancam nyawa seseorang. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai bagi semua individu. Dengan ini saya menegaskan, saya sangat-sangat setuju dengan mosi ini. Perlawanan terhadap musuh dibenarkan untuk melindungi diri. Cukup sekian penyampaian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara penyimpul dari tim Pro dengan waktu 3 menit 12 detik. Dengan berakhirnya pembicaraan penyimpul dari tim Pro, maka berakhir pula simulasi debat kita pada pagi hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.